Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Ini saya akan menjelaskan APBD Kabupaten Kota. Itu perkenalkan, nama saya Aras Abu Prayes Tanggang dengan NIM B1B1211036. Pengertian APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Lalu penyusunan anggaran pendapatan memiliki rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansinya dinyatakan dalam unit moneter yang memiliki nilai uang untuk jangka waktu atau periode yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisah dalam penyusunan APBD. Lalu pengertian APBD menurut para ahli: yang pertama, Alten Syafruddin. Menurut Alten Syafruddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya membuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Lalu yang kedua ada R.A. Calit. Menurut R.A. Calit, APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran. Lalu yang ketiga ada M. Suparmoko. Menurut M. Suparmoko, APBD adalah anggaran yang membuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu. Beginilah proses penyusunan APBD, penyusunan dari KUA dan PPAS, lalu penyusunan Raperda APBD, lalu penetapan Perda APBD. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Baik, selanjutnya perencanaan kerja APBD. Rencana kerja pemerintah daerah penyusunan atau APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rencana jangka panjang daerah atau RPJPD, merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Rencana jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, lalu rencana kerja dan anggaran atau SKPD, RKA, SKPD. RPJMD merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari rencana strategi atau Renstra, lalu SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja atau Renjak. SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Selanjutnya, unsur-unsur dari APBD kabupaten atau kota. 1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar
dari pemerintah daerah setempat dengan mutu tertentu. Lalu yang kedua, dengan ditetapkan SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentu kebutuhan pembiayaan daerah. Ketiga, standar pelayanan minimal dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan pertimbangan keuangan dan atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan. Lalu keempat, menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja dalam hal ini. Pengertian standar pelayanan minimal atau SPM. Undang-Undang tahun 2004 pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Lalu manfaat penerapan standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang penyusunan penerapan SPM disebutkan bahwa SPM mempunyai beberapa manfaat. Prinsip penerapan standar pelayanan minimal. Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi geografis, akan berdampak pada suatu kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik ini, setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan SPM tersebut. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam penerapan SPM itu sangat perlu dipahami. Kebijakan umum APBD serta prioritas dan platform anggaran sementara suatu jembatan antara sebuah proses perumusan kebijakan dan penerapan merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukan hanya sebagai sekedar harapan, melainkan untuk tujuan yang harus ditetapkan setidaknya dua aturan yang jelas. Yang pertama, kita harus mengaplikasikan akan perubahan kebijakan yang diusulkan tersebut terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasikan, lalu dalam estimasi yang kasar sebelum kebijakan ditetapkan. Lalu yang kedua, semua proposal harus dibicarakan atau dikonsultasikan. Dalam kata lain, dikoordinasi dengan para pihak terkait, ketua TAPD, lalu kepala Bapeda dan kepala SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran ini, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD harus dan wajib bekerja sama dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan oleh KUA dan PPAS. Lalu menjamin semua stakeholders sebagai dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana proses ini harus bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan. Lalu yang kedua, ada kebijakan umum APBD proses penyusunan KUA sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepala daerah berdasarkan RKPD, menyusun rencana kebijakan umum APBD atau RKUA. Lalu yang kedua, penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam setiap tahun. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD tahun 2007, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri nomor 26 tahun 2006.
pada tanggal 1 September 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2 anggaran 2007. Ketiga, kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD. Selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan, RKUA yang telah dibahas kepala daerah berdasarkan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Selanjutnya, adapun sebuah pedoman penyusunan anggaran seperti cantum dalam Negeri nomor 26 tahun 2006. Di atas beberapa antara lain yang pertama, memiliki sebuah pokok kebijakan yang membuat sinkronisasi, yang dimana sinkronisasi ini menjadi seimbang sehingga memiliki kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Lalu yang kedua, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan. Lalu yang ketiga, teknis penyusunan APBD, yang dimana cara menyusun APBD tersebut harus secara teknis atau secara ketentuan yang telah berlaku, yang dimana penyusunan tersebut haruslah bagus ataupun baik. Empat hal khususnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dimana dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini nanti akan dialirkan pada wilayah otonom, lalu memiliki tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut, di mana daerah itu akan jika memiliki sebuah daerah, dia akan dikembangkan melalui anggaran APBN atau anggaran pemerintah negara, di mana daerah tersebut diberikan sebuah uang dari negara dan untuk dikembangkan tersebut. Lalu pendapatan daerah yang sah. Lain-lain, pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang selain pendapatan asli daerah ada pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain sebagainya. Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang tahun 2003 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai kurang sebuah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan pada Undang-Undang 33 tahun 2004. Di belanja daerah tersebut ada dua. Yang pertama, belanja tidak langsung. Apa itu belanja tidak langsung? Belanja tidak langsung ialah sebuah kegiatan
belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Lalu yang kedua, belanja langsung. Belanja langsung dalam kata bahasa Inggris yaitu direct expenditure. Direct expenditure adalah sebuah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nah, belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan lalu memiliki belanja modal. Lalu selanjutnya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah sebuah daerah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikut. Penerimaan pembiayaan daerah adalah sebuah penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara utuh dalam APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebuah pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dianggarkan secara utuh dalam APBD. Anggaran berbasis kerja disusun sebagai pada berikut. Yang pertama ada indikator kinerja, lalu kedua ada capaian atau target kerja, lalu ketiga analisis standar belanja atau ASB, keempat standar satuan kerja, dan yang terakhir standar pelayanan minimal. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja, perangkat daerah atau SKPD yang disusun dan dalam reform rencana kerja dan anggaran RKA atau SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran beban kerja dan harga satuan. Dalam manfaat dan hasil yang ingin dicapai oleh yang diperoleh masyarakat dan dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung sebuah makna bahwa setiap pengguna anggaran penyelenggaraan pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Selanjutnya, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur dalam rasional yang dapat dicapai. Untuk setiap sumber pendapatan, pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang tidak cukup dan tidak digunakan melaksanakan kegiatan. Lalu penyiapan raperda APBD. Raperda atau tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran berikut ini. Yang pertama, ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Lalu yang kedua, ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi. Lalu yang ketiga, rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, dan pendapatan belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan. Lalu rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan usaha pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara, daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan, lalu daftar piutang daerah, selanjutnya daftar penyertaan modal, lalu daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, selanjutnya daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain, dan selanjutnya lagi daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, lalu daftar dana cadangan daerah, dan yang terakhir daftar penjamaan daerah. Lalu memiliki penetapan APBD, pendapatan dan pembahasan para perda tentang APBD atas dasar persetujuan bersama tersebut. Kepala daerah menyampaikan peraturan kepala daerah tentang APBD, lalu evaluasi perda tentang APBD dan rancangan peraturan daerah yang tentang penjabaran APBD. Selanjutnya ada penetapan perda tentang APBD peraturan daerah dan tentang penjabaran APBD. Kesimpulannya, penganggaran dalam penyusunan APBD harus dilakukan secara detail karena setiap transaksi dari jumlah sebuah dana yang telah diberikan kepada Badan Kesehatan Bangsa dan Kota Semarang sebenarnya tidak terlalu besar dan transaksi pengeluaran dapat terjadi berulang kali sehingga dana harus digunakan dan dibutuhkan sebaik mungkin. Lalu anggaran pendapatan belanja daerah selanjutnya disebut APBD juga adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 butir 8 yang memiliki tentang keuangan negara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah wajib dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, maaf. Saya salut dari tanggal sampai diri. Terima kasih.